Ku gambarkan dengan dirimu supaya dirimu teliti dan teliti dalam suatu ruh dan ruh. Ruh manusia hancur dengan banjir yang nyata dan fakta, dan masuk ke dalam bumi yang nyata dan fakta. Ada ruh yang dua, ruh yang disucikan di atas langit yang nyata dan fakta. Ruh manusia yang nyata dan fakta hancur di muka bumi juga yang sama. Kularikan ruh manusia menjadi sisik yang nyata dan fakta. Ruh yang hancur itu adalah suatu dalam dirinya, adalah suatu daging yang nyata dan fakta. Daging, bukan bangkai yang nyata. Bangkai adalah suatu dalam ucusnya ikan yang nyata dan fakta. Itu adalah suatu bangkai manusia yang nyata dan fakta, yang dikatakan insan. Dan ruh yang insan di dalam daging ikan itu. Ada yang beracun dan ada yang tidak beracun ikan itu. Dan di daratan jatuh juga. Ruh yang fakta di alam yang di atas, artinya turunnya hujan itu. Di situ ada ruh juga yang manusia yang nyata dan fakta. Dia dijadikan sebagai bunganya buah itu. Dan dia dijadikan sebagai kulitnya buah itu. Ruh yang bertobat di dalam dirinya yang tidak bisa apa-apa, yang dikatakan insan, yang saksinya adalah suatu jasad yang hancur di muka bumi yang di bawah juga, dan bisa terbangkit dengan ruh yang ada yang fakta, adalah suatu dagingnya buah itu. Hewan dilambangkan juga. Terjatuhlah kakimu duluan hewan lahir, dan manusia pun melahirkan kepala yang nyata dan fakta. Sempurnalah kepala manusia itu yang nyata dan fakta, yang pertama kali anak kandungmu yang melahirkan. Anak yang kedua itu di dalam dirimu. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena dalam dirimu pasti ada pertengkaran yang nyata dan fakta. Rumah tangga itu karena ada agama, disitulah hancurnya. Dia bertengkar. Dia tidak mengenal suatu ruh yang jatuh di dalam ikan dan di dalam daging yang nyata dan fakta. Dia makan suatu hewan yang nyata. Ayam mencari dengan ceker dia. Mengumpulkan suatu ruh ibu kandungmu yang nyata dan fakta, dan jasad ayahmu yang fakta dan fakta. Makanya dikatakan hewan yang tidak bisa terbang. Hewan yang tidak bisa terbang itulah kamu makan. Makanya bulunya berwarna-warni dan indah di dalam dirinya. Di situ bergabunglah suatu ruh yang nyata dan fakta, yang berbentuk telur di atas dirinya. Ruh yang intinya, ruh yang sejati adalah ruh yang di atas langit. Itu adalah suatu bentuknya di dalam dirinya. Ruhnya adalah suatu kulit cairan yang nyata dan fakta. Suatu cairan telur itu yang nyata dan fakta. Itu adalah ruh dari orang tuamu yang nyata, yang hancur dalam lebur yang nyata dan fakta. Lalu manusia mengatakan di dalam diri dia ada kekuatan suatu makan vitamin. Memang betul dalam vitamin, tapi bukan vitamin sek yang nyata dan fakta. Di situ adalah suatu ruh yang bergabung, wanita atau laki-laki. Kita tidak tahu yang nyata dan fakta. Makanya suatu bening yang jatuh, suatu bening biru yang nyata dan fakta, nanti suatu saat kau terbuka dengan nyata dan fakta. Manusia ribuan zikir, manusia ribuan puja-pujian, manusia puja-pujaan, manusia memberi suatu sajian yang nyata dan fakta. Tapi tidak pernah kau makan dengan dirimu sendiri dalam satu hari, dan satu detik dirimu tidak pernah ingat dengan ibu kandung ayahmu. Ruh itu akan mencari diri dia terus dengan ibu kandung dan ayah kandungnya, karena dia tidak punya pikiran lagi. Dan tidak punya perasaan di dalam dirinya, hanya penciuman dan penglihatan yang tajam dan fakta itulah. Manusia sama menghirup udara, tapi manusia mendustakan lahirnya yang nyata dan fakta dari ibu kandungmu. Manusia yang dulu adalah manusia umur yang panjang, karena dia ingat dalam dirinya suatu anaknya yang banyak dan banyak itu. Manusia sekarang anaknya pun sedikit, tapi manusia sekarang umurnya pendek. Karena suatu hewan yang nyata, suatu perjanjian yang nyata dan fakta. Dari 10 tanganmu, dengan 10 tangan
istrimu yang nyata dan fakta, 20 lah dalam dirimu yang nyata dan fakta. Yang satu adalah suatu keringat yang keluar yang nyata dan fakta, dan tangannya 10 adalah suatu jari-jari yang nyata dan fakta mencari suatu kebenaran yang nyata dan bukan menulis dengan nyata dan fakta. Manusia itu hanya satu dalam diri dia, berjuang dalam diri dia. Di dalam dunia ini, mengutuhkan suatu rumah tangga yang bagus dan baik dalam dirinya. Tidak saling menghujat antara istri dan suami itu. Apabila kamu menghujat, sama kamu menghujat ruh yang nyata dan fakta. Ruh yang masuk di dalam istrimu adalah satu wanita. Yang kamu keluarkan adalah suatu setitik dalam dirimu melakukan suatu hubungan yang nyata dan belendir yang nyata dan fakta. Itu adalah suatu intisarinya. Ruh yang hidup dan ruh yang tidak hidup adalah satu sisik yang nyata dan fakta. Suatu kulit yang nyata dan fakta. Tidak kukembalikanlah ruh manusia itu di muka bumi. Karena manusia tidak mengenal yang nyata dan fakta dengan ayah kandungnya. Apabila dia bisa mengenal ayah dan ibu kandungnya, kusempurnakanlah dengan buahan yang nyata dan hewan yang nyata yang fakta dan fakta itu. Apabila dia tidak mengenal, makanlah tulangnya, makanlah tanduknya, makanlah kulitnya, dan makanlah sisiknya sekalian. Dan makanlah ususnya sekalian dalam diri hewan itu yang nyata. Yang kamu tidak bisa terpisah di dalam dirimu yang nyata dan fakta. Lalu kamu timbul dengan hayalan dengan nyata. Ceritamu semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi dalam dirimu. Karena kamu tidak pernah mengakui diri ayah dan ibu kandungmu. Tidak sempurnalah dirimu perjalanan bumi ini. Dan tidak sempurnalah dirimu tidak bergerak lagi yang dikatakan yang kamu Allah. Yang dikatakan Tuhan adalah suatu ilmu yang nyata. Ilmu yang fakta. Ilmu yang tidak bisa ditulis di alam ini. Karena Tuhan itu adalah satu meliput yang hitam di atasnya. Yang hitam menutupi suatu ruh yang suci, yang abadi. Yang setelah dikumpulkan, lalu diturunkan ke bumi, lalu geretarlah suaranya. Manusia bisa menangis waktu ibunya pulang, setelah tiada pulang lagi. Disitulah manusia berebut harta dan warisannya. Warisan itu akan hancur dan musnah dalam dirinya. Termasuk dirinya sendiri. Karena manusia taunya dalam suatu ibu dan ayah kandungnya di batas dia waktu pulang di dunia ini yang nyata dan fakta. Tidak sempurnalah umurnya umur 40. Karena dia tidak mengenal suatu tangan ayah dan tangan ibu kandungnya. Dan diri dia tidak tahu dengan istrinya yang nyata dan fakta. Lalu dijanjikannya surga-surga di dunia. Surga dunia memang iya dalam fakta. Dengan kebenaran seperti air yang lurus. Tiada timpang di dalam dirinya. Air lautan adalah rata dalam dirinya. Disitulah angin bertiup kencang. Karena angin itu menyepoi suatu dalam pohon-pohonan yang tidak terlihat di dalam dirinya. Mencari suatu pohon kehidupan di atasnya. Tapi ujung daratan tidak pernah kelihatan yang nyata dan fakta. Disitulah air lautan tidak pernah stop. Gelombang terus. Karena angin itu mencari suatu ibu dan ayah kandungnya. Tidak tahu di dalam dirinya adalah suatu hewan yang nyata dan fakta adalah suatu ruh yang jatuh. Di situ manusia tidak bisa hidup di atas lautan. Karena lautan itu hidupnya hanya suatu kapal yang nyata dan fakta. Disitulah tidak diakuin di dalam dirinya. Kalau pesawat bisa diakuin dalam dirinya suatu ruh yang nyata itu. Pesawat apabila melakukan dalam satu hubungan dalam satu pesawat, hancurlah pesawat itu, akan jatuhlah dalam dirinya. Makanya dikatakan, sucilah air lautan, sucilah air sungai yang nyata. Karena dia adalah satu biang yang paling perkasa di alam semesta ini. Dialah adalah suatu lambangan yang bisa kamu lihat yang nyata, yang bisa kamu pegang yang nyata. Keringatmu bisa kamu pegang dengan nyata dan fakta dengan tanganmu sendiri. Carilah ilmu dengan fakta, Bertobatlah kamu semuanya kepada ibu kandung dan ayah kandung kamu. Zaman itu zaman akhir. Zaman sempurnakan ruh di dalam dirimu. Dalam satu pori-pori itu ada satu ruh yang nyata dan fakta. Disitulah saksi yang membukakan suatu pintu di dalam dirinya. Pintunya keluar rohmu yang nyata dan fakta. Kamu dikasih salam, dia pakai badanmu dan akalmu, mukamu tidak bisa.
Karena akal dan mukamu itulah yang sempurna, yang dikatakan 6 mukamu. Di situ ibumu menjemput dan ayah kandungmu yang pertama kali dia melahirkan kamu. Yang kedua, dia menjemput kamu. Yang ketiga adalah rezeki kamu sendiri, yang fakta dan fakta. Sama dengan diriku, kamu bertemu dengan nyata dan fakta. Tidak mungkin aku tidak mengakui dirimu seluruh alam semesta ini. Karena manusia memang punya akal dan punya pikiran yang nyata. Dalam ilmu, dia merancang apapun bisa. Aku bisa merancang sorga. Kenapa? Sorga itu fakta dan nyata. Sorga 12 dalam diriku yang nyata dan fakta. Tidak aku dustakan di dalam manusia itu. Apabila manusia itu sombong dengan dirinya, akan tidak aku sempurnakan dengan sorga milikku yang nyata dan fakta. Sorga 12 satunya, ibu kandungku, yang sorga 12. Sorga yang termewah, sorga yang paling disenangi malaikat yang nyata dan fakta. Di situ adalah sorga yang kekal dan abadi. Sorga 11 itu adalah suatu manusia yang nyata dan fakta lagi. Apabila manusia itu mengikuti ibu dan ayahnya, disitulah sorga 11. Yang bentuknya sama kayak bumi luasnya. Tapi isinya beda dengan bumi yang nyata dan fakta. Sempurnalah manusia itu dengan satu-satu. Roh ibumu dan roh ayahmu yang sempurnakan dulu dengan